Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan suatu alur cerita film yang berasal dari Indonesia dan penuh dengan aksi baku hantam. Jadi film ini akan bercerita tentang 4 orang bersaudara yang hidup tanpa memiliki ibu, sehingga membuat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bandel. Akan tetapi keadaan pun berubah sejak ayah mereka jatuh sakit, sehingga keempat bersaudara ini terpaksa untuk melakukan aksi-aksi kriminal demi bisa membiayai pengobatan ayah mereka. So, jadi gimanakah cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita akan diawali dengan 3 bersaudara, yakni Ibra yang paling tua, Elza nomor 2 dan juga Amar nomor 3. Mereka bertiga lalu pergi untuk bermain bola. Akan tetapi dikarenakan para ras terkuat sedang menggunakan lapangan untuk bersenam, akhirnya ketiga saudara ini pun langsung membuat onar di situ. Sepulangnya mereka di rumah, ayah mereka lalu marah dikarenakan mereka memutar musik dengan sangatlah kencang. Ayah mereka yakni Pak Musa lalu menyuruh si bungsu Ical untuk pergi belajar di luar kamar. Setelah itu mereka bertiga lalu pergi ke tempat pertarungan ilegal dan memasang taruhan untuk petarung wanita yang bernama Jamila yang juga merupakan pacar dari Ibra. Di tengah pertarungan, mereka bertiga pun melihat si bungsu Ical yang datang untuk menonton. Mereka pun marah dikarenakan adik bungsu mereka tidak belajar dan malah datang ke tempat seperti ini. Dan untung saja pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Jamila. Sehabis itu, keempat bersaudara ini serta Jamila lalu pergi untuk minum-minum, sampai-sampai membuat Ical mabuk parah. Mereka berempat pun lalu pulang dalam keadaan mabuk yang parah. Setelah sampai di rumah, Ibra, Elzan, dan juga Amar langsung dimarahi habis-habisan oleh Pak Musa dikarenakan telah membuat adik mereka mabok. Keesokan harinya Pak Musa lalu pergi untuk berangkat kerja sebagai seorang security di sebuah bank. Ical juga pergi ke sekolah bersama ayahnya. Di jalan Pak Musa lalu menasihati Ical agar bersekolah dengan benar dan tidak mabuk lagi. Pak Musa lalu berharap agar Ical suatu saat dapat menjadi seorang sarjana. Saat berpisah jalan, Ical bukannya pergi ke sekolah, dia malahan bolos. Sementara itu di bank, rekan kerja Pak Musa lalu menghampiri Pak Musa dan bilang kalau Pak Musa seharusnya harus dipensiunkan dikarenakan sudah tua. Pak Musa pun hanya bisa bersabar dengan ucapan rekannya itu. Scene pun berganti di tempat tongkrongan. Amar terlihat sedang menggoda seorang gadis yang dia sukai, yang bernama Asti. Namun ayah Asti pun datang dan menyuruh agar Amar mulai mencari kegiatan yang positif. Di tempat lain, Ibra sedang bekerja di sebuah tempat biliar. Ibra di situ bekerja sebagai seorang penjaga keamanan. Saat melihat seorang pelayan yang sedang dilecehkan, tanpa banyak bicara, Ibra pun langsung menghajar orang itu. Sehabis itu, Ibra pun dipanggil oleh bosnya dan juga langsung dimarahi. Bosnya bilang kalau tamu adalah raja dan mereka bebas berbuat apa saja kepada para pelayan. Di tempat lain, Elzan juga sedang bekerja sebagai seorang pelayan. Kembali kepada Ical. Saat sedang melihat majalah dewasa, dia lalu melihat ayahnya yang sedang batuk-batuk dan juga muntah darah. Akan tetapi Pak Musa menutupi itu semua dari Ical. Besok harinya saat pergi untuk bersekolah, si Ical lagi-lagi bolos dan pergi ke tempat permainan. Dia pun diganggu oleh para preman. Untung saja Ibra datang dan langsung mengusir para preman itu. Ibra lalu marah dikarenakan adiknya bolos sekolah. Ical pun menjelaskan kalau dia belum bayar uang ujian sekolah, sehingga dirinya malu ke sekolah dikarenakan diejek oleh gurunya. Ibra pun bilang agar Ical tidak sungkan bercerita kepada dirinya. Ibra berjanji akan membayar uang ujiannya besok.
Di lain tempat, Amar pun datang ke tempat ayah Asti. Rupanya ayah Asti menawari Amar pekerjaan sebagai seorang supir. Amar pun senang dikarenakan diberikan pekerjaan yang halal oleh ayah Asti. Saat malam hari, Ibra pun memberikan uang kepada Ical untuk bisa membayar uang ujiannya. Akan tetapi saat besok hari, Pak Musa mengembalikan uang tersebut kepada Ibran dan bilang kalau uang sekolah Ical adalah tanggung jawabnya. Kemudian di saat Pak Musa bekerja hingga pulang ke rumah, kondisinya terus saja memburuk. Ical lalu menanyakan kondisi dari ayahnya, akan tetapi Pak Musa bersikeras kalau dirinya baik-baik saja. Di tempat lain, Amar yang sedang bekerja sebagai seorang supir angkut lagi-lagi mencoba untuk mendekati Asti. Di tempat lain juga, Ibra sedang menikmati malam bersama pacarnya yakni si Jamila. Saat sedang berjalan pulang, Jamila bilang kalau rekan security dari Pak Musa berkata kalau Pak Musa telah diberhentikan dari pekerjaannya karena kan kondisinya yang semakin buruk. Akhirnya saat besok hari, Ibra pun mengikuti ayahnya tersebut yang pergi untuk berangkat kerja. Hati dari Ibra pun hancur saat mengetahui kalau ayahnya memang telah berhenti bekerja. Ibra pun lalu curhat kepada Jamila. Ibra curhat kalau dia merasa tidaklah berguna dan seperti tai. Dan sebagai kekasih yang baik, Jamila pun menenangkan Ibra. Keesokan harinya, keempat bersaudara ini pun panik saat melihat ayah mereka jatuh pingsan. Setelah diperiksa, ternyata Pak Musa memiliki penyakit paru-paru yang sudah sangat lumayan parah. Saat akan merawat Pak Musa di rumah sakit, Ibra pun dibuat kesal dikarenakan suster malah mementingkan uang lebih dahulu daripada keselamatan ayahnya. Pada akhirnya Pak Musa pun hanya dirawat oleh Ical di rumah. Ibra yang sangatlah memerlukan uang langsung saja mencoba untuk meminjam kepada bosnya. Akan tetapi bosnya malah menolak dengan merendahkan Ibra. Kemudian saat berunding dengan Amar dan juga Elzan dan juga si Jamila, mereka pun sepakat untuk mencuri uang dari bosnya Ibra. Jamila pun lalu menjalankan tugas untuk menggoda bos Ibra dan mengambil dompetnya. Akan tetapi aksi mereka harus gagal saat bos Ibra sadar kalau dompetnya hilang. Dan tentu saja, baku tumbuh pun adalah aksi selanjutnya. Setelah pertarungan yang sangatlah melelahkan, mereka pun kembali ke markas. Jamila pun menunjukkan dompet milik bos Ibra. Tak disangka Elzan juga menunjukkan dompet yang berhasil dia curi. Akan tetapi Elzan tidak mengatakan dompet siapa yang telah dia curi. Namun dikarenakan uangnya belum cukup untuk biaya pengobatan dari Pak Musa, Ibra pun lalu pergi ke bank tempat Pak Musa bekerja. Ibra lalu menemui manajer bank. Ibra memohon agar setidaknya bank membantu ayahnya, dikarenakan ayahnya telah bekerja selama 20 tahun. Akan tetapi manajer bank malah merendahkan Pak Musa, yang hanyalah seorang security. Ibra pun marah dan hampir saja menghajar manajer itu. Di tempat lain, Elzan pun dipecat dari pekerjaannya, dikarenakan dia ketahuan telah mencuri dompet dari kliennya. Setelah itu, Pak Musa marah besar kepada Ibra, dikarenakan telah membuat malu nama baiknya. Ibra bilang kalau dia hanya mau membantu ayahnya. Ibra juga bilang kalau mereka semua juga sudah tahu kalau Pak Musa sudah tidak bekerja. Pak Musa pun stres dan langsung bertambah sakit, dan langsung dirawat oleh si Ibra. Setelah itu, Ibra pun mengajak Elzan dan juga Amar untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu cepat, yakni dengan cara merampok bank tempat Pak Musa bekerja. Mereka pun sepakat untuk melakukan perampokan. Besoknya, Amar meminjam mobil dari ayah Asti.
Amar juga meminta maaf kepada Asti dan bilang kalau dia tidak akan mengganggu Asti lagi. Ibra juga mengungkapkan rencana perampokan kepada si Jamila. Walaupun menolak, tetapi Jamila akhirnya membiarkan Ibra merampok bank demi menyelamatkan ayahnya. Akhirnya saat besok hari, Ibra, Elzan dan juga Amar pun berangkat untuk merampok bank. Namun saat di jalan, mereka pun sadar kalau Ical sedang bersembunyi di bagasi. Dengan terpaksa, mereka pun membawa Ical ke bank. Saat sampai di muka bank, mereka pun menyuruh agar Ical tetap berada di dalam mobil. Mereka bertiga pun langsung memasuki bank dan juga menyandra semua orang. Ibra pun juga langsung menyuruh manajer bank untuk mengisi uang ke dalam tas. Akan tetapi aksi mereka pun harus kacau dikarenakan mendapat perlawanan dari security. Amar juga mendapatkan luka tembak saat mau menyelamatkan seorang bayi. Elzan juga langsung menghantam security tersebut. Namun security lainnya berhasil menembak Ibra dan juga Elzan. Melihat hal tersebut, Ibra pun langsung menghabisi salah satu dari security itu. Tak lama kemudian Ical pun ikut-ikutan masuk dan dia pun histeris melihat ketiga kakaknya yang telah tertembak. Kemudian dikarenakan hanya Ibra dan Ical saja yang masih bisa bergerak, mereka berdua pun lalu pergi meninggalkan Elzan dan juga Amar yang terluka dan tidak dapat bergerak. Setelah itu Ibra dan juga Ical lalu membawa Pak Musa ke rumah sakit untuk bisa dirawat. Elzan dan Amar sendiri berhasil diamankan dan juga dirawat oleh polisi. Setelah membawa Pak Musa ke rumah sakit, Ibra lalu berpamitan kepada Ical dan pergi untuk menemui Jamila. Setelah berbincang sedikit, Ibra yang sekarat pun akhirnya tewas saat polisi sudah datang. Dan di akhir scene, kita pun melihat Pak Musa yang telah sembuh, serta Elzan dan juga Amar yang juga telah dijebloskan ke dalam penjara, yang tentunya berbeda. Setelah itu, film pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk film kali ini. Video selanjutnya masihlah membahas film ini, akan tetapi dalam bentuk series. Dan jika teman-teman suka sama video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Dan see you for the next video guys. Bye-bye.